Kebutuhan perusahaan untuk memprediksi variasi nilai tukar di masa depan menimbulkan masalah. Apakah layak bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam layanan prediksi nilai tukar untuk membantu pengambilan keputusan? Ada dua aliran pemikiran yang membahas masalah ini. Aliran pasar yang efisien berpendapat bahwa nilai tukar forward melakukan pekerjaan terbaik dalam memprediksi nilai tukar spot di masa depan, dan oleh karena itu berinvestasi dalam layanan prediksi hanya akan membuang-buang uang. Aliran pemikiran lainnya, aliran pasar tidak efisien, berpendapat bahwa perusahaan dapat meningkatkan estimasi pasar valuta asing atas nilai tukar di masa depan, seperti yang terkandung dalam nilai tukar forward, dengan berinvestasi dalam layanan prediksi. Dengan kata lain, aliran pemikiran ini tidak percaya bahwa nilai tukar forward adalah prediktor terbaik untuk nilai tukar spot di masa depan. Dengan asumsi kebenaran pemikiran pasar yang tidak efisien, sehingga perkiraan pasar valuta asing mengenai nilai tukar spot di masa depan dapat ditingkatkan, atas dasar apa perkiraan tersebut harus disiapkan? Sekali lagi ada dua aliran pemikiran. Yang satu menganut analisa fundamental, sedangkan yang lain menggunakan analisa teknikal. Analisis fundamental mengacu pada teori ekonomi untuk membangun model ekonometrik canggih untuk memprediksi pergerakan nilai tukar. Sementara analisis teknis menggunakan data harga dan volume yang menentukan tren masa lalu yang diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan. Kita telah mengasumsikan bahwa mata uang berbagai negara dapat dikonversikan secara bebas ke dalam mata uang lainnya. Karena pembatasan pemerintah, sejumlah besar mata uang tidak dapat dikonversi secara bebas ke mata uang lain. Mata uang suatu negara dikatakan dapat dikonversi secara bebas atau freely convertible ketika pemerintah negara tersebut mengizinkan penduduk dan non-penduduk untuk membeli mata uang asing dalam jumlah yang tidak terbatas dengan mata uang tersebut. Mata uang dikatakan dapat dikonversi secara eksternal atau externally convertible ketika hanya orang yang bukan penduduk yang dapat mengkonversinya ke mata uang asing tanpa batasan apapun. Mata uang dikatakan tidak dapat dikonversi atau non-convertible ketika baik penduduk maupun bukan penduduk tidak diizinkan untuk mengkonversinya menjadi mata uang asing. Pemerintah membatasi konvertibilitas untuk menjaga cadangan devisa mereka. Sebuah negara membutuhkan pasokan cadangan devisa yang memadai untuk membayar komitmen utang internasionalnya dan membeli impor. Pemerintah biasanya memberlakukan pembatasan konvertibilitas pada mata uang mereka ketika mereka khawatir bahwa konvertibilitas bebas akan menyebabkan habisnya cadangan devisa mereka. Hal ini terjadi ketika penduduk dan bukan penduduk bergegas untuk mengkonversi kepemilikan mata uang domestik mereka ke dalam mata uang asing, sebuah fenomena yang secara umum disebut sebagai pelarian modal. Pelarian modal kemungkinan besar terjadi ketika nilai mata uang domestik terdepresiasi dengan cepat karena hiperinflasi atau ketika prospek ekonomi suatu negara goyah dalam hal lain. Perusahaan dapat mengatasi masalah non-konvertibilitas dengan melakukan perdagangan tandingan atau counter trade. Counter trade mengacu pada berbagai perjanjian seperti barter di mana barang dan jasa dapat diperdagangkan untuk barang dan jasa lainnya.